Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 471 ayat 2. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, yang terus menyertai kami untuk setiap perjalanan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan harapan kami, hidup kami sekarang dan masa yang akan datang. Perkenankanlah kami Tuhan dalam kehidupan kami kesehariannya bersekutu dengan firman-Mu. Saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ada pada kami untuk memberikan kami hikmat dan pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama-Mu saja. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Begini dikatakan firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini telah memberitakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita telah dilahirkan dari benih kekal. Artinya kita telah dilahirkan kembali menjadi manusia baru, ciptaan baru yang dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan kekal ketika kita telah menjadi bagian daripada penyelamatan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang di dalam Kristus Yesus telah dilahirkan kembali karena Kristuslah yang memberi hidup yang kekal. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak panah. Saudara, ketika kita dilahirkan di tengah-tengah dunia ini, kita masih memiliki tubuh yang panah. Tetapi ketika kita telah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus, kita telah memiliki kehidupan yang tidak panah. Karena kita telah diwarnai oleh kehidupan kekal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib. Kematian Kristus telah berdampak kehidupan buat kehidupan setiap orang yang percaya. Kita mengetahuinya
Ketika kita telah dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, artinya kita telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu telah menjadi kehidupan bagi kita. Bukan hanya kehidupan sekarang yang fana sementara, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak fana. Artinya kita sudah dibentuk menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris atau pemilik kerajaan Allah. Jadi kita tidak lagi berpedoman hanya kepada hal-hal yang membuat kita terjamin di dalam kehidupan selama di dunia ini. Tetapi kita telah dibentuk juga menjadi manusia sebagai pemilik kerajaan Allah, yaitu surga yang diberikan hanya dengan mengimani atau mengikuti atau berjalan di dalam iman kepada Kristus Yesus. Kita sudah diajarkan tentang hal itu, bahwa ketika Kristus telah mati dan bangkit kembali, itu adalah pintu kepada kerajaan Allah. Dan itu adalah jaminan kehidupan kekal yang tidak fana. Itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan selama-lamanya. Jadi kehidupan kekal kita telah terjamin di dalam persekutuan dengan Kristus. Itu artinya kita telah dilahirkan kembali sebagai anak Allah. Yang meskipun kita masih berada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita ada di tengah dunia ini bukan sebagai anak-anak dunia yang terkontaminasi hanya dalam kehidupan sebatas dunia, di mana berporoskan hanya berdasarkan hal-hal yang lahiriah saja, yang hidup matinya hanya berdasarkan atau mendasarkan kehidupan di dalam kehidupan kekayaan, kemewahan yang sifatnya panah. Tetapi bukan itulah yang menjadi mendasari kehidupan kita. Dasar hidup kita sekarang adalah Kristus. Memang kita masih ada di tengah-tengah dunia. Tetapi kita di dunia ini dibentuk sebagai pewaris kerajaan Allah. Yaitu kehidupan kekal. Oleh karena itu sebagai anak-anak Allah, kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan kecenderungan-kecenderungan dunia ini. Di mana kita harus memiliki cara hidup, keteladanan sebagai anak-anak Allah. Ketika dalam duka, kita tidak harus putus asa. Dan kemudian kita mencari jalan pintas. Ketika kita dalam penderitaan, kita tidak lantas menunjukkan sifat-sifat yang tidak menunjukkan anak-anak Allah. Ketika kita memperoleh kehidupan, kekayaan, jabatan, dan yang lainnya, kita juga tidak menjadi sombong dan tidak menjadi berlebihan dalam bersikap kepada sesama. Baik keadaan suka maupun dalam duka, maupun saat beruntung atau tidak beruntung. Artinya dasar kehidupan kita sudah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kontrol kita. Kita diajari dalam firman Tuhan untuk tetap tahu bersyukur dan tetap berjalan. Sehingga kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit tidak harus putus asa. Kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kepada Kristus Yesus. Kita tidak harus putus asa dan mencari jalan pintas sehingga kita menghabisi atau menghancurkan kehidupan kita. Atau dalam keadaan beruntung sehingga kita berlebihan dan kita memposisikan orang lain. Itu sangat tidak berharga. Itu bukan hidup. Hidup di dalam kehidupan atau mempunyai sifat anak-anak Allah. Sifat anak-anak Allah adalah mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan suka, dalam keadaan beruntung, semuanya itu menjadi syukur kepada Tuhan. Dan mereka akan terus di dalam kontrol firman Tuhan. Dan kehidupan, kekayaan bukan menjadi dasar kehidupan lagi. Tetapi itu semua akan mereka pakai
dengan ucapan syukur. Namun firman Tuhanlah kesanalah kita mendasarkan kehidupan kita. Baik segala apa yang kita miliki. Firman Tuhan yang senantiasa kita pakai sebagai pedoman kehidupan kita. Agar saat kehidupan kita berakhir di tengah-tengah dunia ini, kita sudah diposisikan dalam kehidupan kekal di surga. Sebab kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tapi kita dalam Kristus Yesus sudah dibentuk menjadi anak-anak Allah sebagai pewaris. Pewaris tentunya adalah segala apa yang Allah miliki di rumahnya. Bukan di tengah dunia ini, tetapi di rumah Allah. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang, sebagai anak-anak Allah yang telah dilahirkan kembali oleh firman Allah, mari kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kecenderungan dunia ini bukanlah menjadi bagian yang terutama dalam kehidupan kita, tetapi hidup sebagai anak-anak Allah yang meneladankan kebaikan sebagaimana Tuhan Yesus Kristus meneladankan hal-hal kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah yang harus menjadi pedoman hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui firman-Mu kami senantiasa diingatkan dan disadarkan sebagai anak-anak-Mu yang harus hidup sesuai dengan hukum-Mu dan firman-Mu yang sudah ada di dalam ruang lingkup kehidupan kami. Agar kiranya tidak ada lagi Tuhan yang mengendalikan kami selain firman-Mu. Agar dalam keadaan apapun kami tetap mengalaskan kehidupan kami, mendasarkan kehidupan kami kepada firman Tuhan. Sebab di dalam firman-Mu itu adalah kehidupan kami, solusi buat hidup kami sekarang, dan juga sebagai harapan bagi kami untuk kehidupan kekal. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan selalu mempertimbangkan apapun saja yang kami kerjakan dan kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Sebab meskipun kami di sini Tuhan, disinilah kami dibentuk menjadi anak-anak kekekalan. Sebab hidup kami bukan lagi fana. Di dalam Kristus Yesus kami tidak fana lagi. Tetapi kami sudah menjadi bagian kerajaan Tuhan. Hendaknya kami memegangnya dalam kehidupan kami. Sampai akhirnya Tuhan menentukan waktu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini. Berkati kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan, perjuangan, dan juga dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini. Segala harapan dan cita-cita Tuhan yang penuhi. Apapun yang dimimpikan, semuanya itu dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Supaya Engkau yang terus mempengaruhi hidup kami dan segala apa yang kami harapkan terjadi sesuai dengan seizin Tuhan dan atas anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.